Shalom teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu, tetap mengucap syukur dalam kondisi yang saat ini sedang terjadi, dan tetap mengandalkan Tuhan ya. Dan pada kesempatan di sore hari ini saya mau bersaksi, saya mau berbagi akan apa yang menjadi sikap saya sebagai orang percaya dalam menghadapi virus corona yang sedang melanda dunia ini. Saya sebagai orang percaya, orang yang beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pun mendapatkan suatu prinsip dan nilai-nilai dalam menjalani hidup ini. Salah satunya yaitu melangkah dengan iman. Saya percaya ketika saya melangkah dengan iman, saya percaya Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang jaga saya, Tuhan yang melindungi saya dari setiap aktivitas, kegiatan yang saya akan lakukan. Dan saya pun sempat berpikir bahwa udah aja deh saya melakukan aktivitas kegiatan saya seperti biasa aja. Saya tetap salaman sama orang, tetap jabatan tangan, saya tetap kumpul sama teman-teman, saya tetap olahraga. Dan khususnya olahraga, saya juga ngadain 3 bidang olahraga gitu. Dan sayang juga kalau sampai nggak dilanjutin, kalau sampai saya offin itu, saya udah bayar member dan saya harus offin, berarti saya rugi, dan buat bayar member bulan berikutnya itu bakalan kekurangan. Dan yang paling terburuknya itu kalau sampai saya nggak memberin lagi, saya tuh bakalan kehilangan tempatnya, karena bakal ada orang lain juga yang memberin tempat itu ya. Jadi saya ngambil keputusan, tetap saya bikin absenan di setiap grup untuk bisa olahraga di minggu depannya. Dan saya pun berpikir bahwa ya toh kalau Tuhan izinin buat orang itu kena virus, ya bakalan kena juga gitu. Mau dia olahraga, mau dia kumpul bareng, ataupun dia diem di rumah, ataupun dia salaman, ataupun gak salaman, ya kalau misalkan Tuhan udah izinin hidup dia itu kena virusnya, ya bakalan kena juga gitu. Ya di satu sisi dengan iman yang terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, suatu hal perbuatan yang dilakuin pun suatu hal yang baik gitu. Suatu hal yang bukan hal-hal yang buruk untuk dilakukan. Ya perkataan ini tuh benar dan itu keyakinan kuat iman yang saya jalani. Namun ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, Tuhan ajarkan saya suatu hal yang baru. Dan hal inilah teman-teman yang mengubahkan keteguhan saya ini buat meng-offin semua olahraga yang saya adain. Jadi ada 3 bidang olahraga yang saya off-kan semuanya. Dan saya percaya kalau emang jodohnya, saya bakalan tetap, saya dan teman-teman saya tetap berada di setiap tempat olahraga yang sudah disewa itu. Tapi kalau misalkan bukan jodohnya, ya mungkin ada tempat yang baru yang bisa ditempatin. Yang penting itu utamanya adalah kesehatan lah nomor 1. Uang mah bisa dicari istilahnya mah. Jadi poin-poin yang akan saya bagiin inilah hal-hal yang merubah pola pikir saya, dimana saya gak salaman lagi sama orang. Saya ubah salamannya, saya himbau juga orang-orang supaya cuma sekedar senyum aja, cuma sekedar say hello aja, dengan menggunakan tangan say hello, kalau enggak ya senyum aja, kalau enggak ya salam damai sejahtera lah kalau enggak. Lalu poin-poinnya apa aja sih Hen? Dan ini poin-poinnya. Poin yang pertama, ini pikiran secara manusia ya. Contoh yang pertama itu, misalkan teman-teman sedang melakukan perjalanan dan teman-teman ngelihat di depan udah ada lubang gitu. Kan kalau misalkan teman-teman punya iman mah, dengan iman saya percaya kalau saya tetap jalan di tempat tersebut, saya nggak akan jatuh ke dalam lubang itu. Ya nggak gitu kan. Kalau kita harus menghindari tempat itu supaya kita nggak jatuh ke dalam lubang itu. Yang contoh yang kedua, kalau kita nyebrang jalan, udah tahu kalau nyebrang itu harus melihat kiri dan kanan.
Tapi ini tetap jalan lurus dengan iman. Saya percaya saya bakal sampai selamat ke tempat tujuan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya nggak gitu juga gitu. Kalau kita nyebrang gak lihat ke kiri, gak lihat ke kanan, ya kita bakalan ketabrak, kita bakalan mengalami kecelakaan. Karena ya kalau nyebrang itu ya harus lihat kiri kanan gitu. Kan gak mungkin kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain gitu. Kan hidup kita itu, kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Maksud aku tuh gini, kalaupun sampai terhindar dari kecelakaan itu, ya itu tuh dari supirnya yang istilahnya itu yang waspada gitu, yang hindarin kamu supaya kamu gak ngalami kecelakaan itu. Tapi kan kita gak mungkin menggantungkan hidup kita itu kepada orang lain, karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan itu poin yang pertama, pikiran secara manusia. Dan poin yang kedua, menurut firman Tuhan. Dan ternyata ternyata teman-teman, saya pun belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus itu udah ajarin kepada setiap kita teladan tentang iman ini. Dan ingat gak teman-teman, peristiwa Tuhan Yesus doa puasa 40 hari di padang gurun, dan saat itu iblis itu berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Firman-Nya itu ada di Matius pasal yang keempat ayat 5-7, atau di Lukas pasal keempat ayat 9-12. Tapi yang saya mau bahas sekarang ini di kitab Lukas pasal yang keempat ayat 9-12. Saya buka firman Tuhannya dan saya bacakan di ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Di ayat 9, di mana iblis mencobai Tuhan, di mana Tuhan Yesus disuruh buat ngejatuhin dirinya dari hubungan bait Allah ke bawah. Dan iblis pun berkata di ayat 10 dan ayat 11, ayat 10, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Di ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, di ayat 10 dan ayat 11 ini, iblis menggunakan firman Tuhan, di mana iblis berkata seolah-olah, "Yesus, apa kamu gak percaya bahwa Allah Bapa sanggup menolong engkau? Yesus, apa engkau gak percaya bahwa Allah Bapa itu sanggup mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau?" Dan sebelum kita masuk ke ayat 12, coba kita renungin bersama-sama teman-teman. Posisi Tuhan Yesus saat itu sedang doa puasa 40 hari. Dan Tuhan Yesus itu sedang memakai tubuh seperti kita, tubuh yang bisa terluka. Istilahnya tubuh yang bisa terluka lah ya. Dan bisa aja gitu. Kalau saya sih, respon saya kalau iblis nyuruh kayak gitu, ya saya punya iman dan saya percaya saya tuh anak Allah, ya udah aja saya ngejatuhin diri. Karena saya berkuasa. Saya percaya saya berkuasa, saya anak Allah. Saya udah aja jatuhin diri, saya percaya Tuhan Allah Bapa bakalan nolong saya. Tapi ternyata jawaban dari Tuhan Yesus di luar dugaan, teman-teman. Ayo kita lihat di ayat 12. Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dikatakan di sana, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Buat pribadi saya sendiri, wow banget setiap apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu udah jelas, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia adalah raja di atas segala raja, dan dia pun tahu itu. Dan dia pun
bisa mengirimkan setiap malaikat-malaikatnya ketika dia menjatuhkan dirinya dan membuktikan kepada si iblis bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Tapi responnya Tuhan Yesus yang menjadi teladan buat hidup setiap kita ke depannya begitu luar biasa, teman-teman. Tuhan Yesus bukan hanya beriman, tapi Tuhan Yesus Kristus juga berhikmat. Dan hikmat itu juga udah dia berikan pada setiap kita anak-anaknya, kepada setiap orang-orang percaya. Ingat teman-teman, jangan ceroboh sehingga kita membuat orang lain, di mana kita menjadi batu sandungan buat mereka. Jangan ceroboh teman-teman sehingga kita dilihat orang seperti orang beriman, tetapi malah kita ternyata sedang mencobai Tuhan kita. Padahal setiap peringatan, setiap himbauan udah diperingatkan pada setiap kita hal-hal apa aja yang harus dilakukan, hal-hal apa aja yang harus dihindari untuk tidak dilakukan. Oh iya teman-teman, ingat nggak di poin pertama tentang pikiran manusia yang saya bagiin? Nah, ada 2 contoh yang saya bagiin tentang ketika menyeberang jalan dan ketika di depan udah ada lubang. Kalau tetap jalan terus, yang pasti akan kecelakaan, yang pasti juga akan jatuh ke dalam lubang. Dan itu sama aja kita mencobai Tuhan Allah kita. Dan sebagai orang percaya, kita tuh benar harus beriman kepada Tuhan. Karena Dia itu juru selamat, harapan dalam hidup kita. Namun di sisi lain, kita pun udah Tuhan kasih hikmat. Jangan sampai kita malah mencobai Tuhan. Karena Tuhan sendiri itu nggak mencobai kita. Tuhan sendiri itu nggak bisa dicobai. Dan firman-Nya itu ada di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ke-15. Dan saya perkatakan ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi ayat 14, tapi tiap-tiap orang dicobai, tapi orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan sampai setiap kita nanti udah kena virus ini, terus jadinya nyala-nyalain Tuhan. Ingat, Tuhan kita tuh dikatakan di firman barusan gak bisa dicobai, dan Dia pun gak mencobai siapapun, teman-teman. Dan poin terakhir yang saya mau bagiin, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, status kita ini adalah anak-anak Allah. Kita teruslah berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kalau teman-teman bingung gimana harus berdoanya, setiap pagi teman-teman sebelum aktivitas kegiatan teman-teman, mengawali aktivitas kegiatan teman-teman memperkatakan firman Tuhan ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami. Di situ saya perkatakan aja ya teman-teman ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13, beginilah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat terus teman-teman, terus berharap kepada Tuhan, tetap jaga kesehatan teman-teman, taati setiap himbauan, taati setiap peringatan yang udah diberikan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ingat teman-teman bahwa kita ini sekali lagi adalah gambar dan rupa Allah. Status kita adalah anak-anaknya. Jadi kesimpulannya adalah dalam menghadapi kasus virus corona ini maupun hal-hal yang lainnya ke depannya, kita nggak bisa nyamain semuanya, namun dalam setiap kasusnya berdoa sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Kita benar sebagai orang percaya beriman kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus Kristus juga udah memberikan hikmat buat setiap kita. Jangan lupa itu semua teladan yang udah Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Dimana tadi saya pun belajar, dimana saya pun udah sering memperkatakan firman itu. Tapi ketika saya salah dalam menanggapi virus, dalam menanggapi virus corona ini, Tuhan ajar saya akan firman Tuhan tersebut. Dan saya bersyukur untuk teladan yang udah Tuhan Yesus berikan dalam hidup saya. Dan saya pun berharap teman-teman pun jangan sampai memiliki iman tapi gak memakai hikmatnya. Ikuti terus apa yang jadi keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Karena ingat teman-teman, Tuhan Yesus Kristus sudah pernah datang ke dalam dunia ini. Dia udah menghadapi, mendapatkan segala segala hal-hal yang pahit lah dalam menjalani hidup ini. Terus ikuti firman-Nya. Saya berdoa Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap hati, setiap teman-teman untuk tetap kuat dalam setiap perjalanan hidupnya. Kiranya teman-teman terberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati.